Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Firanda Andirja rahimahullah, beliau seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, pernah bercerita, katanya ada teman beliau di Madinah dulu. Ustadz tersebut bilang, Firanda tolong ruqyah saya terganggu. Maka Ustadz Firanda pun membacakan Al-Quran. Kemudian ternyata temannya ini kepanasan. Saya tanya, kenapa kok kepanasan begini? Kemudian Ustadz tersebut menjawab, saya terganggu. Kemudian Ustadz Firanda bertanya, sejak kapan? Ustadz tersebut menjawab, dulu saat saya masih jahiliyah, meniatkan membaca surah Yusuf agar cewek-cewek, agar wanita suka sama saya. Saya baca surah Yusuf dengan meniatkan agar disukai wanita, tapi yang ada malah kemasukan jin. Padahal kita tahu Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu untuk mengusir jin. Tapi ketika niat adalah suatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam, atau niatnya salah, malah yang ada kemasukan jin. Kemudian Ustadz mengatakan, saya tidak tahu sekarang dia sudah sembuh atau belum. Tapi yang saya lihat, dia sekarang sering berdakwah, alhamdulillah, dan banyak jamaah yang hadir di pengajiannya. Bayangkan Bapak Ibu, dia bisa kemasukan jin gara-gara amalan bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Kemudian kejadian lain lagi, beliau bercerita saat beliau bersama seorang ustadz bernama Abu Sa'ad. Kebetulan ada orang yang kemasukan jin. Kemudian Ustadz Abu Sa'ad tersebut meruqyah. Ternyata orang ini kemasukan jin gara-gara membaca ayat kursi. Tentu kita heran, kenapanya? Padahal kita tahu ayat kursi itu yang harusnya untuk mengusir jin. Tapi karena dia baca di suatu buku menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi dalam 7 hari 700 kali atau 7.000 kali, dia meyakini akan begini, akan begitu nanti hasilnya. Ketika dia amalkan ajaran itu dan dia baca sampai di titik terakhirnya, ternyata dia malah
kemasukan jin. Kenapa begitu? Karena yang dia lakukan itu adalah lagi-lagi amalan yang bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Islam. Orang-orang yang punya kesaktian karena membaca wirid-wirid, zikir-zikir khusus, yaitu zikir-zikir yang lagi-lagi tidak dituntunkan, tidak dicontohkan di dalam Islam, maka pasti, kita pastikan Bapak Ibu, ini akan mendatangkan jin. Jika ada orang yang menjadi sakti karena amalan tertentu, yakinlah bahwa kita katakan di dalam dirinya ada jin. Kita bacakan Quran padanya untuk berniat meruqyahnya, maka pasti dia akan kepanasan. Kesaktian-kesaktian tersebut terkadang diperoleh dengan berbuat kesyirikan, terkadang diperoleh dengan berbuat kemaksiatan, dan terkadang dengan dibungkus ibadah, kebid'ahan, sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Islam. Ini semua dicintai oleh syaitan, dan syaitan itu membantu memenuhi keinginan orang tersebut, yaitu dengan sihir namanya, atau kesaktian. Kita akan bahas sedikit yang dikenal sebagai ritual sihir putih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyesatkan manusia, setan sangat lihai, sangat terlatih. Kita tahu dia sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebab berpengalaman jutaan tahun lamanya, setan menggoda manusia bukan hanya untuk berbuat maksiat, berjudi, berzina, membunuh, pakai narkoba, dan sebagainya. Namun juga setan bisa mempengaruhi lewat perilaku bid'ah atau mengada-ada dalam urusan agama. Poin kedua ini banyak manusia yang terjerumus di dalamnya daripada poin pertama tadi. Dalam dunia klinik contohnya, tentu setiap guru mengatakan bahwa ilmu, kalau di Jawa itu dikatakan ilmu kanuragan, yang dipelajarinya adalah ilmu putih katanya, dan merupakan bagian dari Islam katanya, karena ada ritual zikirnya, karena ada ritual puasanya. Terlebih yang mengajarkan adalah orang yang bergelar kiai dan memiliki ribuan santri, seolah dia mendapatkan legitimasi di masyarakatnya. Sekali lagi kita tegaskan, itu mengada-ada. Dan dia mengatakan ilmu kanuragannya adalah ilmu putih, bukan ilmu hitam. Sebab katanya tidak ada ritual bakar-bakar kemenyan, ataupun tidak ada ritual tumbal hewan atau bahkan manusia. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan, justru ritual-ritual yang mereka lakukan ini, yang mereka katakan ilmu putih ini, yang mereka lakukan mampu mengundang datangnya tadi setan-setan. Kita sebut saja ada seorang pemuda namanya Fulan. Dia hampir gila lantaran kerasukan jin. Dia mengaku sering didatangi setan atau jin lantaran lagi-lagi membaca wirid atau zikir. Dia membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 313 kali, yang dibacanya setiap matahari akan terbit. Ya, pas seperti waktu-waktu saat ini. 313 kali dia baca.
dan saat matahari akan tenggelam. Juga ada pemuda yang lainnya, dia rutin mengamalkan, mungkin kita tahu yang namanya sholawat nariyah. Dia baca sebanyak 414 kali. Namun apa yang terjadi? Dia langsung kesurupan. Kesurupan yang hebat saat dibacakan kepadanya ayat-ayat ruqyah. Dan yang mencengangkan, jin-jin yang memasuki badannya tersebut mengaku sebagai khodam, pelindung, dan hal-hal yang lainnya dia mengaku akibat amalan tersebut. Dan masih banyak kasus-kasus yang lain mungkin kita temukan di lapangan. Yang jelas Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilangan wirid dengan niat dan tata cara tertentu yang tidak pernah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang mengada-ada atau bid'ah. Dan jelas akan mengarahkan manusia ke jalan yang salah, ke jalan kekufuran. Kenapa tidak? Ternyata wirid-wirid yang dibaca itu adalah bentuk ritual sihir. Disadari atau tidak oleh pelakunya, jelas amalan tersebut dipersembahkan bukan untuk Allah, tapi untuk bangsa jin, yang sebagai imbalannya manusia akan menguasai ilmu tertentu, semisal pancasona atau kebal senjata api katanya, kebal senjata tajam. Ada lagi mengamalkan wirid karena ilmu penglaris, pengasihan, dan sebagainya. Banyak saudara kita benci kepada kemaksiatan, namun terjebak dalam hal ini, dalam kebid'ahan ini, suka mengamalkan wirid. Contohnya lagi Asmaul Husna, dibaca 5.000 kali, tidak tanggung-tanggung, ribuan kali. Membaca ayat kursi 1.000 kali, Al-Ikhlas 1.000 kali. Melakukan puasa mutih katanya, puasa yang lainnya, ngeblank lah, puasa kalong, puasa pati geni, macam-macam penamaan ritual bid'ah ini. Dan meyakini bahwa ilmu yang didapatkannya adalah katanya ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana tipu muslihat jin dalam menyesatkan kita manusia lewat ritual-ritual semacam ini. Apa firman Allah? Ya ma'syarul jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allazi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Kata Allah, wahai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Kemudian Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 128. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setan dari bangsa jin. Setan ini perlu kita ketahui adalah sifat, bukan makhluk. Dia sifat. Dia ada di dalam bangsa jin dan juga manusia. Setan dari bangsa jin sangat suka perbuatan bid'ah. Namun
tidak membelanya, melainkan hanya cuci tangan. Sementara manusia yang melakukannya menjadi pembela. Kita tahu banyak di masyarakat banyak membela seperti ini, dengan mengatakan ini bid'ah yang baik, katanya bid'ah hasanah, kemudian menyukainya, kemudian membelanya, kecuali mereka yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah asar perkataan salaf, Iblis pernah berkata, "Kubinasakan anak keturunan Adam dengan dosa, namun mereka membalas membinasakanku dengan istighfar dan ucapan la ilaha illallah. Setelah ku ketahui hal tersebut, maka ku sebarkan di tengah-tengah mereka bid'ah. Akhirnya mereka berbuat dosa, namun tidak mau bertobat karena mereka merasa sedang berbuat kebaikan." Dalam kitab Al-Jawabul Kafi juz 58 halaman 149 sampai 150, dan kitab lainnya Al-I'tisam juz 2 halaman 62. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, jika dosa masih membuat kita menangis dan beristighfar, maka ia masih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dosa dibungkus tadi dengan nama kebaikan, dihiasi dengan alasan agama, lalu pelakunya merasa ini benar dan tidak mau bertobat, maka disitulah kehancuran yang sesungguhnya. Inilah tipu daya yang paling berbahaya, bukan maksiat terang-terangan, tetapi kesesatan yang terasa nikmat, kesalahan yang dianggap ibadah, dan dosa yang tidak lagi disesali. Karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, hamba-hamba Allah semuanya, jangan kita ukur kebenaran dengan perasaan kita. Jangan kita timbang amal dengan kebiasaan kita, tetapi kita timbanglah semuanya dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mohon kepada Allah agar kita diberi ilmu sebelum beramal, diberi keikhlasan sebelum kesibukan, dan diberi taubat sebelum kematian. Semoga Allah menjaga kita dari kesesatan yang halus dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum